Atmosfer bagaikan sebuah selimut tipis yang menyelimuti bumi kita yang rapuh. Tanpa atmosfer tidak akan terbentuk benua, samudera, hujan, awan, angin, pelangi, bahkan senja merah pada sore hari yang indah. Atmosfer memberikan kehidupan pada seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Kita mungkin saja dapat hidup selama beberapa minggu tanpa adanya makanan. Kita mungkin saja dapat hidup beberapa hari tanpa adanya minuman. Tetapi kita tidak akan mungkin hidup selama beberapa menit saja tanpa adanya atmosfer. Atmosfer juga melindungi kita dari panas matahari yang terlalu panas pada siang hari. Dan juga melindungi hilangnya panas ya ketika pada malam hari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang atmosfer bagian yang pertama, yaitu pengertian, sifat alamiah atmosfer, dan komposisi gas yang terdapat di atmosfer itu sendiri. Bagaimana pembahasan atmosfer kali ini? Yuk kita bahas aja. Ya, secara etimologi, atmosfer itu berasal dari kata atmosfer, ya, dari bahasa Inggris, yang secara bahasa, kata atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata atmos, ya, yang artinya adalah udara, gas atau uap, dan sfera atau sfer atau sphaira, yang artinya adalah lapisan, bulatan, bola, ataupun globe, gitu. Ya, kenapa? Karena memang atmosfer itu dia menyelimuti bumi kita yang secara bentuk dia nyebutnya adalah sferoid, geoid ya atau elipsoid ya gitu. Sehingga secara etimologi atmosfer berarti lapisan udara. Nah, dalam bahasa yang lebih spesifik atau terminologi bahwa atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketebalan kurang lebih 1000 km yang berotasi dan berevolusi bersama bumi akibat gravitasi bumi. Nah, di sini saya kasih kurang lebih 1000 km. Karena memang kita bicara tentang lapisan udara, gitu ya. Yang namanya lapisan udara berarti secara sifat, dia itu memiliki sifat salah satunya adalah dia mampu memuai atau bertambah volume ketika dipanaskan, dan dia mampu menyusut ketika dia didinginkan atau volumenya berkurang gitu ya, sehingga mempunyai kemampuan mengembang, menyusut, dan seterusnya. Sehingga secara batasan dia tidak dapat dikatakan rigid atau absolut atau pasti. Misalnya ketebalan lapisan atmosfer 1000 kilo. Nah, tidak lebih tidak kurang. Nah, itu nggak bisa. Karena kita bicara lapisan udara yang mudah bergerak, mudah memuai, mudah menyusut, dan seterusnya. Yang berotasi dan berevolusi bersama bumi akibat gravitasi bumi. Nah, ketika misalnya bumi itu berotasi pada porosnya, ya, dia berputar gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Di sini ada bumi ya. Nah, gitu. Nah, kemudian dia berotasi ya. Jadi kemiringan sumbu buminya ketika dia berotasi itu tidak tegak sempurna, tetapi sekitar 23,5 gitu ya. Nah, sumbu buminya ya 23,5 derajat gitu. Jadi agak miring ya utara dan selatan. Dia berotasi dari barat ke timur. Nah, seperti ini. Itu ya, dari barat ke timur. Nah, tentu saja akibat gravitasi bumi, maka lapisan udaranya juga bergerak dari barat ke timur ya sesuai dengan periode rotasinya gitu. Yaitu sekitar 24 jam atau 23 jam 56 menit 4 detik ya seperti itu. Nah, begitu pula ketika dia berevolusi ya mengelilingi ya bumi berevolusi mengelilingi matahari gitu ya selama kurang lebih ya 365 hari, maka atmosfernya juga dia akan ikut bersama buminya gitu ya akibat faktor gravitasi. Nggak mungkin misalnya buminya berevolusi ya kemudian atmosfernya ketinggalan, oh aku ketinggalan, tungguin dong. Nah, seperti itu misalnya ya kan nggak mungkin banget ya. Jadi dia tetap berevolusi gitu. Ya akibat gravitasi bumi ini ya atau gaya tarik buminya. Nah, kemudian karena
atmosfer itu kita bicara tentang lapisan udara, secara logika maka atmosfer ini memiliki sifat yang secara alamiah sama dengan sifat udara itu sendiri. Ya, karena memang atmosfer itu adalah lapisan udara. Berarti secara sifat dia memiliki sifat alamiah seperti udara itu sendiri. Misalnya seperti ini. Yang namanya udara itu sudah pasti dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki rasa, ya, dan tidak dapat dirasakan kecuali ketika dia berbentuk sebagai angin atau bergerak sebagai angin, ya. Misalnya, mungkin nggak misalnya kita melihat ada gas, ya, misalnya oksigen dia sedang bergerak, gitu ya, kan tidak mungkin, ya. Artinya yang namanya udara yang terdiri dari berbagai macam komposisi gas, dia tidak memiliki warna, ya, tidak terlihat, ya, dan tidak memiliki rasa, tetapi dapat dirasakan, ya, ketika tidak berasa juga, ya, tetapi dapat dirasakan ketika dia bergerak sebagai angin, ya. Kalau dia tidak bergerak sebagai angin, maka tidak terasa, kan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah dapat memuai. Ya, ini tadi sudah saya bahas, ya, bahwa udara itu memiliki sifat dia dapat memuai ketika dipanaskan dan dia dapat menyusut ketika didinginkan. Nah, secara sederhana misalnya kalau kita bicara lapisan udara, ya, yang terdapat di daerah khatulistiwa dengan di daerah kutub itu tentu saja berbeda, ya. Misalnya seperti ini misalnya bumi gitu ya, anggap aja bumi. Nah, kemudian dia memiliki lapisan udara. Nah, secara lapisan udara, maka lapisan atmosfer ini dia tidak sama ketebalannya untuk di setiap tempat. Misalnya, kalau kita bicara kutub, dia hanya memiliki ketinggian, ya, misalnya kita bicara troposfernya saja, itu sekitar 8 km. Nah, 8 kilo. Sedangkan kalau di khatulistiwa, sini ya, 0 derajat, dia ketinggiannya mencapai 18 kilo, ya, 16 hingga 18 kilo. Nah, kenapa berbeda seperti itu? Yang pertama, dia berbeda akibat faktor rotasinya, gitu ya. Ketika pertama kali periode bumi terbentuk, gitu ya, maka lapisan udara itu ada. Yang kemudian bentuk lapisan udaranya pasti mengikuti bentuk buminya, yang dia cenderung spheroid, geoid, atau ellipsoid. Kemudian yang kedua, ketika udara dipanaskan, ya, sebagaimana kita tahu kalau di 0 derajat itu kan atau di daerah lintang 0 derajat atau khatulistiwa dan sekitarnya itu menerima panas lebih tinggi atau lebih banyak. Nah, sehingga udara-udara di situ dia cenderung lebih cepat memuai atau bertambah volumenya gitu. Ya, sehingga secara ketebalan lapisan atmosfer di daerah khatulistiwa itu tentu saja lebih tebal, ya, dibandingkan dengan di kutub, ya. Sedangkan kalau di kutub dia mengalami penyusutan karena pendinginan, ya. Nah, sebagaimana kita tahu di daerah kutub itu kan secara udara dia lebih dingin sehingga lapisan udaranya dia menyusut, ya, atau berkurang volumenya. Nah, kalau yang tadi di khatulistiwa dia bertambah volumenya akibat banyak menerima panas, ya, dari matahari gitu. Oke, itu secara sederhananya, ya. Jadi kenapa udara itu dapat memuai, ya, kemudian dapat menyusut, ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat dimampatkan, nah, atau istilahnya kompresibel. Nah, jadi kalau misalnya yang dimaksud dapat dimampatkan ini, kalau kita bicara lapisan udaranya, ya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini buminya gitu ya. Oke. Jadi lapisan udara yang di bawah gitu ya. Nanti kita bahas ini ya, bahwa bumi sebenarnya kan lapisan udaranya itu tidak hanya satu lapis ya, cuma beberapa lapis gitu ya. Nah, kalau dia yang dimaksud dapat dimampatkan atau kompresibel itu bahwa lapisan udara di bawah, ya, misalnya di troposfer ini, dia memiliki kerapatan udara lebih tinggi, ya, karena diapain? Karena dia dimampatkan, kompresibel, nah, ditekan ke bawah, gitu ya, sehingga kerapatan udara di lapisan atmosfer bawah itu lebih tinggi dibandingkan lapisan atmosfer di atasnya, sehingga udara di atas itu lebih renggang, gitu. Nah, sehingga karena dia dapat dimampatkan atau kompresibel, maka lapisan udara tersebut memiliki berat dan tekanan, gitu misalnya. Ya, berat dan tekanan di bawah atau lapisan udara dekat permukaan bumi itu dia lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan tekanan berat dan tekanan udara di lapisan di atasnya, gitu. Ya.
Kemudian transparan terhadap sebagian besar ya radiasi panas matahari yang mencapai bumi. Ya. Nah, misalnya eh dalam radiasi gelombang panjang misalnya ya, yang disebut gelombang panjang itu salah satunya adalah cahaya tampak ya atau spektrum tampak. Mejiku hibi niu gitu misalnya. Nah, dia mampu masuk tuh. Jadi hampir sebagian besar ya, kurang lebih sebanyak 51% radiasi panas matahari yang mencapai bumi, ya itu dia transparan ya, mudah masuk untuk ke permukaan buminya gitu. Jadi atmosfer memiliki sifat transparan terhadap sebagian besar. Nah, sedangkan 49% yang lain itu bisa diserap ya oleh debu-debu partikel di udara ataupun diserap oleh awan ya, direfleksikan ya dan seterusnya gitu. Ya, jadi sebagian besar panas matahari itu dia mampu sampai ke bumi akibat sifat transparannya lapisan udara gitu. Ya, sehingga kalau dia tidak transparan, ya kita tidak akan menerima sinar matahari ya, misalnya ultraviolet yang bagus gitu ya, untuk kehidupan misalnya, atau radiasi gelombang panjang ya, gelombang mikro ya dan seterusnya gitu. Nah, inilah beberapa sifat dari atmosfer. Nah, kemudian ya, karena di awal tadi saya bilang bahwa lapisan atmosfer itu adalah lapisan udara, berarti secara komposisi ya dia juga tersusun dari berbagai macam gas ya gitu atau udara-udara kan gitu ya. Nah, adapun komposisi gas terbanyak gitu ya di atmosfer kita dalam arti atmosfer yang di bawah ya, kita tidak bicara lapisan atmosfer yang di atas karena memang secara komposisi nanti kalau di atas 80 sampai 85 km ya di atas itu secara komposisi itu dia berubah gitu. Nah, nanti istilahnya adalah lapisan heterosfer gitu ya. Cuma kita tidak sedetail itu nanti di soal-soal PTN biasanya ya. Nah, dalam lapisan udara dekat dengan permukaan bumi, maka komposisi gas terbanyak yang pertama adalah nitrogen ya atau N2 ya sekitar 78,08% gitu ya. Kemudian yang kedua adalah oksigen ya sekitar 20,95%. Kemudian ada argon sekitar 0,93%. Kemudian ada karbon dioksida sekitar 0,03%. Nah, secara sederhana kalau disingkat itu seperti nama grup band ya. Apa itu? NOAH. Ya, cuma nggak pakai H nih, NOAH gitu ya. Yaitu nitrogen gitu ya, kemudian oksigen gitu ya, argon, kemudian karbon dioksida, ini CO2 gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, itu singkatannya NOAH gitu ya. Nah, sedangkan ada gas-gas lain dengan kandungan yang lebih kecil dari keempat gas tersebut ya. Misalnya ada xenon ya, neon, helium ya. Ini Xe xenon ya, maksudnya Xe xenon, ini neon, krypton, helium, hidrogen, CH4 metana, H2O uap air, O3 ozon gitu. Ya. Nah, jadi gas-gas ini dia yang membentuk si atmosfer itu sendiri. Oke. Nah, nanti secara struktur vertikal atmosfer, bahwa atmosfer itu bisa dibagi berdasarkan satu suhu atau temperatur, yang kedua berdasarkan sifat radioelektrik gitu ya. Nah, berdasarkan suhu atau temperatur udara, maka lapisan atmosfer dibagi menjadi, nah ini yang sudah sering ya dibahas di sekolah misalnya atau di beberapa pertemuan-pertemuan bidang studi kalau misalnya teman-teman ikut les atau apa gitu ya, apapun gitu. Ya. Yang pertama adalah troposfer gitu ya. Yang kedua adalah stratosfer, ketiga ada mesosfer, keempat termosfer, kemudian kelima ada eksosfer ya. Jadi lapisan ini dibagi berdasarkan suhu atau temperatur udara. Nah, kemudian yang kedua ada berdasarkan sifat radioelektrik ya, mampu atau tidak lapisan udara tersebut memantulkan dan merambatkan gelombang radio. Yang pertama ada lapisan neutosfer, yang kedua ada lapisan ionosfer gitu. Nah, nanti secara lebih jauh kita akan membahas lapisan-lapisan ini pada pertemuan berikutnya gitu ya, pada video selanjutnya ya. Nah, mungkin itu saja untuk yang atmosfer bagian pertama ini ya. Silakan dipahami, dipelajari ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.